Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang kita melihat atau mendengar perilaku-perilaku yang menggiris hati kita, seperti korupsi, mencuri, berzina, ghibah sesama teman, dan lain sebagainya. Nah, perilaku-perilaku tersebut adalah perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, atau yang dikenal dengan kemungkaran. Kemungkaran adalah sebuah perbuatan yang tidak mentaati aturan-aturan Allah, tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah kepada kita, atau kita meninggalkan perbuatan yang seharusnya wajib atas diri kita. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, seyogyanya orang itu merubah kemungkaran dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Dan yang terakhir itu adalah selemah-lemahnya iman. Dalam hadis ini paling tidak ada 3 tingkatan ketika seseorang akan merubah kemungkaran. Karena merubah kemungkaran itu bagian dari perintah Allah, bagian dari perintah Rasul. Yang pertama adalah merubah dengan tangan kita. Merubah dengan tangan itu adalah, tangan di sini diartikan kewenangan atau kekuasaan. Seorang direktur misalnya, untuk merubah kemungkaran, dia memberikan aturan bahwa selama masa kerja dia dilarang minum minuman keras. Artinya larangan itu merupakan larangan dengan menggunakan tangan. Kenapa dia menggunakan tangan? Karena dia punya kewenangan. Nah, ketika kita ingin merubah kemungkaran sementara kita tidak punya kewenangan, apa yang harus kita lakukan? Maka dengan menggunakan cara yang kedua, karena fa'ilam yastati fabilisani. Ketika kita tidak bisa menggunakan dengan tangan, maka kita bisa menggunakan lisan dengan lisan yang baik. Ketika barangkali ada yang suka merokok misalnya, apalagi merokok di dalam kelas, maka karena kita sesama mahasiswa, kita tidak memiliki aturan. Apa yang bisa kita lakukan untuk merubah kemungkaran itu, yaitu dengan menegur dengan cara yang tidak menyinggung perasaan yang bersangkutan. Itu adalah cara yang kedua, yaitu merubah kemungkaran dengan menggunakan lisan yang baik. Kemudian ketika dengan menggunakan lisan pun kita tidak mampu, maka kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan hati kita. Dengan hati itu gimana merubah dengan hati? Karena kita tidak berani, yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kemungkaran adalah senior-senior kita barangkali. Kita tidak berani untuk menegurnya, maka apa yang kita lakukan? Ya, kita hanya merubah di dalam hati. Artinya apa? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya tidak termasuk yang ikut-ikutan. Dengan cara yang ketiga, itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak berefek kepada orang lain, maka cara yang ketiga ini dikatakan oleh Nabi adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Dengan hadis ini kita semakin diingatkan agar siapapun kita, apapun posisi kita, ketika kita melihat kemungkaran, kita dianjurkan
untuk merubah kemungkaran itu dengan yang kita mampu. Apakah dengan tangan kita, atau dengan lisan kita, ataupun dengan hati kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan perubahan-perubahan, dengan kita melakukan pencegahan-pencegahan terhadap kemungkaran, kita semakin mendapatkan kasih sayang, semakin dekat dengan Allah, dan lingkungan kita semakin damai dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di lingkungan kita masing-masing. Demikian, wallahu yarhamuna birahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.